Saat jutaan rakyat masih berjuang beli beras, bayar listrik, dan nabung receh demi mudik, seorang menteri dengan santainya turun dari jet pribadi, lengkap dengan istri dan anak-anak. Bukan buat tugas negara, bukan juga darurat nasional. Tujuannya lebaran ke rumah mantan presiden. Dialah Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sosok yang seharusnya tahu betapa mahalnya gas dan listrik di negeri ini. Tapi alih-alih menunjukkan empati, ia malah jadi viral karena satu hal, flexing, gaya hidup mewah yang dipertontonkan terang-terangan. Jet pribadi, bos. Bukan pesawat komersil, bukan juga kendaraan dinas. Warganet langsung meledak. Video detik-detik Bahlil turun dari jet di Bandara Adi Sumarmo, Solo cepat banget menyebar. Flexing level dewa, tulis satu akun. Yang lain lebih sarkas, rakyat sengsara, pejabat makin kaya. Komentar makin pedas, bahkan ada yang bilang cukup modal, menjilat dan patuh sama mafia perampas aset rakyat. Langsung jadi orang penting walau bohong. Tajam, iya, tapi juga cerminan dari rasa muak publik. Yang bikin tambah panas itu bukan perjalanan tugas. Bahlil ke Solo buat lebaran, ke rumah Jokowi, kunjungan personal, tapi dengan fasilitas super elit. Pertanyaannya simple, siapa yang biayai? Uang pribadi, sponsor, atau diam-diam dari pos anggaran negara yang dibungkus rapi lewat berbagai proyek? Fenomena ini jadi ironi besar saat rakyat makin menderita karena harga gas LPG naik, listrik mahal, dan kebutuhan pokok makin gak masuk akal, pejabat malah pamer gaya hidup langit. Ada jurang yang makin lebar antara kekuasaan dan rakyat, dan sialnya jurang itu dibiarkan. Bahkan dijadikan panggung. Jet pribadi itu bukan cuma simbol kemewahan. Ia jadi penanda siapa yang ada di atas dan siapa yang cuma penonton di bawah. Dan Bahlil dengan cueknya naik ke panggung itu mengabaikan suara-suara rakyat yang makin keras menuntut keadilan. Yang bikin tambah getir, pejabat model begini masih merasa pantas bicara soal ekonomi rakyat, pembangunan, dan kesejahteraan. Padahal kelakuannya sendiri justru jadi bukti bahwa mereka makin jauh dari realita. Ini bukan lagi soal iri atau nyinyir. Ini soal etika, soal rasa. Pejabat seharusnya jadi contoh, bukan malah jadi pemicu amarah. Tapi tampaknya dalam dunia politik kita hari ini, empati udah diganti sama gengsi. Dan Bahlil dengan jet pribadinya cuma satu dari banyak wajah yang sedang mempertontonkan itu dengan bangga. Mungkin inilah babak baru politik Indonesia. Bukan siapa yang kerja paling keras, tapi siapa yang paling licin. Bukan siapa yang turun ke rakyat, tapi siapa yang bisa naik paling cepat. Bahkan kalau perlu, lewat langit. Setelah turun dari jet pribadi dan bikin heboh warganet, tujuan Bahlil adalah rumah pribadi Joko Widodo di Solo. Katanya itu cuma silaturahmi lebaran. Tapi publik tahu, di dunia politik, istilah silaturahmi sering jadi bungkus manis buat agenda yang lebih dalam. Apalagi menjelang tahun-tahun krusial politik, semua pertemuan jadi layak dicurigai. Bahlil datang malam hari, 8 April 2025, bawa istri dan anaknya. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Menurut pengakuannya, obrolan santai aja, cuma bahas perkembangan ekonomi. Tapi jelas ini bukan sekadar ngobrol ringan. Kalau bener cuma diskusi ekonomi, kenapa harus malam-malam, bawa keluarga, dan naik jet pribadi segala? Masak iya, silaturahmi biasa, tapi pakai kemewahan luar biasa. Yang menarik, Bahlil menyebut dirinya sebagai murid Jokowi. Dengan bangga dia bilang, sejak masuk kabinet, dia banyak dinasihati soal bagaimana membangun negara. Kedengarannya rendah hati ya, tapi narasi ini seperti punya dua sisi. Di satu sisi dia ingin menunjukkan loyalitasnya. Tapi di sisi lain itu juga bisa dibaca sebagai upaya mengikatkan diri ke figur Jokowi. Figur kuat yang masih punya pengaruh besar, bahkan setelah lengser. Narasi saya muridnya Jokowi juga bisa jadi tameng. Ketika publik mengkritik soal jet pribadi, soal gaya hidup elitis, dia bisa berlindung di balik kedekatannya dengan mantan presiden. Seolah-olah kalau dia dekat dengan Jokowi, maka tindakannya pasti benar. Padahal justru karena dia pejabat publik, semua yang dia lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan ke rakyat, bukan cuma ke satu figur politik. Sementara itu, Jokowi sendiri terlihat santai. Ia menyebut pertemuan itu hanya silaturahmi biasa dan tak memberi pesan khusus. Tapi di dunia politik, diam bisa berarti banyak hal. Kadang pesan politik paling kuat justru muncul lewat simbol-simbol diam. Misalnya, dengan siapa kita bertemu, kapan waktunya, dan seberapa dekat kita terlihat.
Publik nggak bodoh. Mereka bisa membaca gestur, bisa menangkap sinyal. Bahlil bukan tokoh biasa. Dia tokoh muda yang belakangan sering disebut-sebut dalam peta politik nasional. Beberapa spekulasi bahkan menempatkan dia dalam orbit kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi jangan anggap ini cuma lebaran biasa. Di balik salam tempel dan senyum kamera, bisa jadi ada lobi-lobi halus. Jet pribadi itu bukan cuma alat transportasi, dia jadi kendaraan politik. Dan Bahlil, dengan segala narasinya sebagai murid, terlihat sedang memainkan kartu loyalitasnya dengan sangat hati-hati. Apa yang kita lihat dari jet pribadi Bahlil bukan cuma pamer kemewahan, tapi pamer kelas sosial. Jet itu bukan sekadar alat transportasi cepat, dia jadi simbol. Simbol bahwa kekuasaan hari ini bukan lagi tentang pelayanan publik, tapi tentang status. Tentang siapa yang bisa duduk di atas dan siapa yang cuma boleh nonton dari bawah. Momen Bahlil turun dari langit bersama keluarganya jelas bukan sekadar insiden viral. Ia jadi representasi dari masalah yang lebih dalam, ketimpangan. Bukan hanya ketimpangan ekonomi, tapi juga ketimpangan akses, kekuasaan, dan empati. Di saat banyak rakyat nggak bisa beli tiket mudik, menteri kita justru sibuk tampil dengan gaya hidup jet set. Kita dihadapkan pada kenyataan pahit. Pejabat publik makin nggak kelihatan publik. Mereka hidup di dunia paralel, terbang tinggi di atas realitas rakyat yang tetap berkutat dengan cicilan, minyak goreng mahal, dan tagihan listrik. Padahal gaji mereka, fasilitas mereka, semuanya datang dari rakyat. Tapi alih-alih merendah, mereka justru makin menjauh. Bahlil dengan bangganya menyebut diri sebagai murid Jokowi, terlihat sedang menyusun jalur politik jangka panjang. Jet pribadinya jadi pertunjukan bahwa dia bukan cuma orang penting sekarang, tapi calon pemain besar ke depan. Tapi apa yang dia tawarkan untuk rakyat? Apakah Jet itu juga membawa kebijakan yang berpihak pada buruh, nelayan, petani, atau hanya membawa ambisi dan gengsi? Yang bikin makin miris, banyak pejabat seperti Bahlil yang merasa tak perlu minta maaf atau memberikan klarifikasi detail. Gak ada rasa bersalah, gak ada refleksi. Padahal di negara yang sehat secara moral dan politik, pejabat harusnya sadar diri. Harusnya tahu kapan tampil, kapan menahan diri. Tapi di sini, semakin kontroversial, semakin dianggap biasa. Dan inilah yang berbahaya. Ketika rakyat mulai terbiasa melihat pejabat hidup mewah. Ketika kita berhenti marah, berhenti bertanya, dan cuma jadi penonton yang terus disuguhi tontonan elitis dari atas langit kekuasaan. Saat itu terjadi, demokrasi kita mulai mati pelan-pelan, karena yang tersisa hanyalah ilusi partisipasi, sementara keputusan-keputusan penting dibuat di ruang tertutup, mungkin sambil ngopi di kabin jet pribadi. Bahlil bukan satu-satunya, tapi dia jadi contoh nyata dari pola yang berulang. Naik lewat jalur kekuasaan, lalu sibuk memperkuat posisi lewat pencitraan dan kedekatan, bukan lewat kerja nyata. Ia bukan sekadar murid, tapi representasi dari sistem yang rusak. Sistem yang lebih menghargai loyalitas politik dibanding kompetensi dan moralitas. Maka jet pribadi itu adalah pengingat keras bahwa rakyat masih harus terus awas, harus tetap kritis, tetap bersuara, karena kalau tidak, langit kekuasaan itu akan terus jadi panggung pribadi para elit. Sementara rakyat tetap jadi figuran dalam drama besar bernama demokrasi